Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jadi kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan Jam'ud Durus Al-Arabiyah dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan huruf jar wawu, ta, mud serta mundu. Karena kemarin saya sudah bilang akan membahas 4 huruf ini ya. Jadi pembahasannya apa? Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu wa ta'u. Huruf jar yang nomor 10 dan nomor 11 adalah wawu dan ta. Wal wawu wa ta'u takunani lil qasami. Kaqoulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wa qoulihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Surat Al-Anbiya ayat 57. Wawu dan ta merupakan 2 kalimat huruf yang digunakan untuk sumpah. Contoh untuk huruf wawu yang digunakan untuk qasam adalah firman Allah Ta'ala, demi waktu fajar, demi malam yang 10 atau 10 malam. Kemudian contoh lainnya yang merupakan huruf ta yang digunakan untuk qasam adalah firman Allah Ta'ala lagi, dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Wa ta'u la tadkhulu illa ala lafdil jalalati wal wawu tadkhulu ala kulli muqassamin bihi. Untuk huruf ta itu tidak bisa masuk kecuali pada lafdul jalalah atau lafadznya Allah. Sedangkan untuk huruf wawu itu masuk pada segala hal yang digunakan untuk sumpah. Ya bisa selain Allah ya. Kemudian yang nomor 12 dan nomor 13 mud wa mungdu, yaitu mud dan mungdu. Mud wa mungdu takunani harfai jarrin bimakna min libtida'il ghayati in kana zamanu madiyan. Nahwu atau nahwa ma ra'aituka mud au mungdu yaumil jumu'ati. Mud serta mundu keduanya merupakan 2 huruf jar yang memiliki makna min, yang mana makna min ini itu menunjukkan makna ibtida'ul ghayah atau permulaan sebuah tujuan. Manakala zaman atau waktunya itu adalah zaman lampau. Contohnya seperti redaksi ma ra'aituka mud au mundu yaumil jumu'ati. Jadi ini bisa 2 ya. Kita lihat contoh yang pertama, berarti ma ra'aituka mud yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatmu semenjak hari Jumat. Kalau untuk contoh yang kedua, ma ra'aituka mundu yaumil jumu'ati. Artinya juga sama, saya tidak melihatmu sejak hari Jumat. Wa bimakna fi allati lidorfiyati in kana zamanu hadiran. Nahwu ma ra'aituhu mundu yaumina aw syahrina ay fihima wa hina idin tufidani istighraqal muddati. Mud serta mundu ini juga bisa memiliki makna fi yang menunjukkan dzarfiyah atau keterangan ya. Manakala zaman yang ditunjukkan adalah zaman sekarang. Contohnya ini juga ada 2. Untuk contoh yang pertama, ma ra'aituhu mundu yaumina. Kalau diartikan sejak hari kita ini, ya yaumina itu ya hari kita, maksudnya hari ini ya. Itu saya masih belum melihatnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ma ra'aituhu mundu syahrina. Sejak bulan kita ini saya masih belum melihatnya. Maksudnya adalah ai fihima, pada keduanya, pada hari dan bulan kita gitu. Dan pada kondisi ini mud serta mundu itu memiliki faedah istighraqul muddati, menghabiskan masa tersebut gitu. Wa bimakna min wa ila ma'an idza kana majruruhuma nakiratan ma'dudatan lafdhan au ma'nan. Kemudian mud serta mundu itu juga bisa memiliki makna min dan ila secara bersamaan. Ketika lafaz yang dijarkan oleh mud serta mundu itu merupakan isim nakirah yang menjadi ma'dud baik secara lafaz atau secara makna. Fal awwalu nahwu ma ra'aituka mud salasati ayyamin ay min badaiha ila nihayatiha. Untuk yang pertama, yang mana isim yang dijarkan itu merupakan isim nakirah yang menjadi ma'dud secara lafaz adalah contoh ma ra'aituka mud salasati ayyamin. Kalau diartikan saya belum melihatmu sejak 3 hari ini. Maksudnya sejak 3 hari ini adalah sejak permulaan 3 hari hingga
akhiran 3 hari. Jadi awal sampai akhir 3 hari ini saya masih belum melihatmu. Watsani nahwu ma ra'aituka mut'amadin au mundu dahrin. Untuk contoh yang kedua, di mana lafadz yang dijerkan oleh mut serta mundu merupakan isim nakirah yang menjadi ma'dud secara makna. Contohnya adalah redaksi ma ra'aituka mut'amadin. Kalau diartikan, saya masih belum melihatmu sejak beberapa waktu. Atau untuk contoh yang kedua, berarti ma ra'aituka mundu dahrin. Saya masih belum melihatmu sejak beberapa waktu, gitu ya. Fal amadu wa dahru kilahuma muta'addidun maknan. Li'annahu yuqalu likulli juz'in minha amadun wa dahrun. Nah, di sini lafadz amad serta dahar itu keduanya adalah sesuatu yang menunjukkan bilangan, maknan secara makna. Dikarenakan untuk masing-masing bagian dari minha, domir hanya ini kembali kemana, ini saya masih bingung, masih belum menemukan yang pas. Tapi saya artikan acak aja. Jadi karena dikatakan untuk masing-masing bagian dari hari atau waktu itu dikatakan amadun wa daharun, ya, periode atau masa gitu ya. Lihada la yuqalu ma ra'aituhu mundu yaumin aw syahrin bimakna ma ra'aituhu min badaihima ila nihayatihima. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan aku tidak melihatnya sejak 1 hari atau 1 bulan. Yang mana memiliki makna saya masih belum melihatnya sejak permulaan hari atau permulaan bulan hingga akhir hari atau akhir bulan. Li'annahuma nakiratani ghairu ma'dudataini. Dikarenakan lafadz yaum serta syahr itu merupakan isim nakirah yang tidak menunjukkan jumlah banyak. Ya hari ya 1 hari, bulan ya 1 bulan. Tapi kalau amad itu waktu. Nah, waktu ini masih bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Begitu juga dahar. Dahar itu bisa 1 hari, 1 tahun, malahan puasa dahar itu ya, puasa 1 tahun. Dan hitungan yang menunjukkan bilangan banyak. Li'annahu la yuqalu li juz'il yaumi yaumun wala li juz'is syahri syahrun. Dikarenakan tidak dikatakan untuk bagian hari itu yaum, dan tidak dikatakan untuk bagian bulan itu adalah syahr. Ya karena tidak ada bedanya gitu ya antara al-yaum serta yaumun serta asyahru dan syahrun. Artinya sama-sama hari dan bulan. Wa'lam annahu yushtaratu fi majrurihima ayyakuna madiyan aw hadiran kama ra'aita. Ketahuilah, sesungguhnya lafadz yang dijerkan oleh mud serta mundu itu disyaratkan memiliki masa madi atau masa lampau serta masa hadir atau masa sekarang. Kama ra'aita sebagaimana yang engkau lihat tadi. Wa yushtaratu fil fi'li qablahuma ayyakuna madiyan manfiyan fala yuqalu ra'aituhu mundu yaumil khamisi. Nah, kemudian untuk kalimat fi'il yang terletak sebelum mud serta mundu itu disyaratkan harus berupa fi'il madi yang ada nafinya. Sehingga tidak boleh seseorang itu mengatakan ra'aituhu mundu yaumil khamisi. Saya telah melihat orang tadi sejak hari Kamis. Kenapa tidak boleh? Karena di sini ya dia fi'il madi ra'aitu ya, tapi di sini tidak ada nafinya. Oke? Au madiyan fihi makna tatawuli wal imtidadi nahwu sirtu muttulu isyamsi. Atau fi'il yang terletak sebelum mud serta mundu itu berupa fi'il madi yang memiliki makna tatawul. Tatawul itu memperpanjang serta imtidad. Imtidad artinya juga sama, memperpanjang atau memperlama ya. Di sini contohnya sirtu muttulu isyamsi. Saya sudah berjalan semenjak matahari terbit. Berarti posisi orang tadi sekarang itu masih berjalan gitu ya. Wa takunu mud wa mundu dorfaini mansubaini mahallan fayurfa'u ma ba'dahuma wa yushtaratu fihima aidan mashturita fihima wa huma harfani. Kemudian mud serta mundu itu bisa menjadi dorof keduanya, yang mana keduanya itu dibaca nasab secara mahal saja. Ya tulisannya tetap mud serta mundu, akhirannya sukun serta dhammah, tapi keduanya itu mahal nasab. Nah, kemudian untuk lafadz yang terletak setelah mud serta mundu itu dibaca rofa. Nah, ini yang jarang kita temukan ya. Nah, kemudian untuk mud serta mundu yang merupakan dorof
itu juga disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan ketika mud serta mundu ini menjadi kalimat huruf gitu. Syaratnya tetap sama gitu. Waqad sabaqa al-kalamu 'alaihima fil maf'uli fihi 'inda al-kalami 'ala syarhid durufi al-mabniyati farajihu. Nah, untuk pembahasan mengenai mud serta mundu yang menjadi dhorof ini sudah dibahas pada bab maf'ul fa'il, yaitu pada pembahasan syarahnya dhorof yang berupa kalimat yang mabni. Farajihu, tolong murajaah lagi. Jadi ini kalimat perintah ya. Coba murajaah lagi gitu. Wa mud asluha mundu fa khuffifat bidalili ruju'ihim ila dhammid dali inda mulaqatiha sakinan. Nahwu in tadartuka mudus sobahi. Mud itu asalnya adalah lafadz mundu. Ya, jadi di sini mud asalnya itu mundu, tapi kemudian ditakfif atau diringankan. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah ulama nahwu mengembalikan sukun yang ada pada dal menjadi dhammah. Ya, jadi sukun pada dal itu berubah menjadi dhammah ketika dal tersebut bertemu dengan huruf yang sukun. Contohnya adalah redaksi in tadartuka mudus sobahi. Jadi asalnya itu mud ya, mud serta as-sobah. Nah, tapi ini kan tidak bisa dibaca mud as-sobah sehingga dal di sini sukunnya itu berubah menjadi dhammah menjadi mudus sobahi. Kalau diartikan saya sudah menunggumu sejak pagi ini itu. Wa mundu asluha min al-jaratu wa id ad-dorfiyatu. Kemudian untuk mundu asalnya adalah min yang merupakan huruf jar dan gabungan id yang merupakan huruf dorfiyah. Jadi min plus id gitu. Faju'ilata kalimatan wahidatan walida kusirat mimuha fi ba'dil lugati bi'tibaril asli. Nah, kemudian keduanya yaitu min serta id itu dijadikan satu kalimat. Oleh karena itu, pada sebagian bahasa, mim yang ada pada mundu itu tetap diharokati kasroh, ya, karena mempertimbangkan asalnya. Asalnya kan min serta id, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yaitu ruba akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.